Seorang ibu di kota Medan, Sumatera Utara Seorang ayah di Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya anak tirinya dengan memukul meninggal dan dunia diduga dianiaya Diketahui oleh korban ibu. adalah R, bocah laki-laki yang Dua masih anak berusia balita babak belur. Riset saya di beberapa tahun, mungkin tiga tahun terakhir ini juga menyampaikan gitu ya, atau dapat hasil kalau angka kekerasan yang dialami sama orang-orang di masa kanak-kanaknya itu cukup tinggi. Aku sekolah sih udah berhenti. Aku sekolah di PKBM. Cuma sekolah, belajar. Biasanya sih ya mama aku. Tapi kok kalau di rumah tuh kayak ngerasa kayak sedih aja gitu. Apalagi kalau malam gitu ya kan. Suka keinget ayah kandung aku, kan ayah kandung aku udah nggak ada ya kan. Udah meninggal sih udah lama sih, belum lama, bulan lalu. Sama mama aku sama ayah tiri aku. Adik aku baik sih. Aku sama adik kayak seperti tempat penyaman aku adalah adik aku itu. Di psikologi ada satu term yang namanya adverse childhood experience. Itu merujuk pada pengalaman tidak menyenangkan di masa kecil. Jadi yang memang bisa diidentifikasi, misalnya kita sekarang ditanya gitu sampai dengan umur 18 tahun dulu pernah ngalamin apa aja. Kalau mama aku sih nggak pernah mukul, cuman kalau ayah tiri aku dulu sering mukul, tapi sekarang enggak. Kalau ayah tiri aku sih, kalau ngomel ke aku tuh kayak kata-kata kasar gitu kak, kayak tol banget sih ini lu, kayak anjing ini itulah gitu kan. Aku pernah disiram air panas pernah, cuman airnya tuh kayak air dari galon gitu, ke gelas kayak disiram gitu. Itu sih waktu aku dulu sih, itu kecil, waktu aku masih SD. Iya, pukul sapu. Ayahku tuh sama aku tuh kayak kejam sih ya, karena dia mau bilangin aku gitu supaya aku nggak nakal lagi. Tapi dia kalau ke adik aku tuh kayak gimana ya, baik banget. Tapi kalau ke aku kagak, kayak aku ngerasa pilih kasih aja gitu. Kalau perbedaan aku sama adik aku, ayahku sama adik aku tuh dia baik banget, ke sama aku enggak. Kan waktu itu adik aku juga sempet dia yang nginap di rumah cowok, tapi malah aku yang kena tampar. Padahal mah itu yang kelakuannya salah itu adik aku, tapi kenapa aku yang ditampar? Terus pernah aku dikatain anjing, bahasa-bahasa kasar-kasar gitulah. Cuma itu mungkin kesel aja gitu, jadi kelakuan adik aku, jadi ayahku kesel gitu, jadi kesel ke aku. Jadi tidak hadir secara emosional, terus kemudian yang lain-lainnya adalah bentuk-bentuk yang misalnya terjadi dalam rumah tangga. Misalnya melihat ibunya mengalami kekerasan, tapi dianya sendiri enggak gitu ya, jadi dipisah. Atau tinggal bersama orang yang punya gangguan jiwa, terus tinggal sama orang yang alkoholik atau mantan narapidana, orang tinggal sama orang yang narkoba, itu juga ternyata risetnya membuktikan bahwa itu punya dampak yang sama, berbahaya dan besarnya sama si anaknya mengalami kekerasan sendiri. Jadi sebenarnya masalah-masalah kayak gini masih terjadi sekali sih di masa sekarang ini ya ternyata. Baik-baik aja sih. Yang bikin aku nggak nyaman sih mama sama ayahku sering berantem gitu, masalah ekonomi. Kadang aku juga sering kekurangan gitu. Aku apa-apa juga sendiri nggak minta tanpa orang tua gitu. Pesan aku kayak nggak enak aja gitu, aku nggak betah di rumah, kayak pengen keluar aja gitu, aku nggak mau di rumah gitu. Kayak itu kesel nih gue nih sama ayah gitu, kata adik aku. Ya dia diem aja tanggapannya. Paling aku cuma sekarang sih aku kalau dia apa sih aku diem aja, nggak mau cerita apa lagi. Ya percuma juga cerita kalau tanggapannya diem aja gitu, nggak ada solusi kan. Jadi aku mending sekarang aku diam. Halo, perkenalkan saya Lita, bekerja sebagai pekerja sosial di Yayasan Teman Baik.
Sebenarnya Yayasan Teman Baik itu salah satu proyek dari Friends International. Awal mula di Indonesia itu pendampingan pasca tsunami Aceh. Terus waktu 2013 kami resmi terdaftar sebagai lembaga perlindungan anak di Jakarta. Fokusnya kami sebenarnya lebih ke perlindungan anak, pemberdayaan remaja, keluarga, dan komunitas. Sebenarnya kalau untuk yang didampingi anak Yayasan Teman Baik rata-rata memang anak-anak dari keluarga yang termarginalkan gitu. Tapi secara keseluruhan untuk kasus-kasus yang didampingi memang melingkupi terkait perlindungan anak secara umum. Jadi ada satu kalimat gitu ya, prinsip yang saya pegang benar dan ternyata ini juga sangat membantu terutama ketika bekerja sama anak-anak yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan di masa kecilnya gitu. Kalimatnya bunyinya connect before correct. Jadi maknanya adalah kita perlu membangun koneksi dulu sama si anak sebelum kita mau berupaya untuk melakukan hal yang lebih jauh. Terus misalnya orang tuanya juga udah bilang, saya udah coba A, B, C nih, tapi kalau misalnya dikasih tahu makin nggak dengerin misalnya. Nah, pertanyaannya apakah ketika mengkoreksi sudah terkoneksi belum sama anaknya? Selama belum connect, maka pasti akan sulit sekali untuk masuk ke langkah berikutnya. Sehingga yang perlu dilakukan pertama kali banget adalah membangun koneksi. Jadi orang tua ini juga perlu juga diajarin untuk gimana caranya punya chemistry dulu sama anaknya. Beberapa pendekatan kayak bermain, terus kemudian aktivitas-aktivitas bersama yang memang tujuannya untuk membangun interaksi positif antara orang tua sama anak biasanya kita lakukan duluan di depan. Setelah itu baru kemudian kita masuk ke bentuk pendampingan atau pertolongan yang lain gitu, atau intervensi yang lain. Kalau kami dalam memberikan dukungan itu prosesnya kita akan asesmen dulu kebutuhan yang mereka butuhkan apa, apakah memang pendampingan konseling, biasanya nanti kami akan rujuk ke lembaga terkait profesional konseling. Kalau memang pendampingannya lebih ke kayak ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus terpenuhi, itu biasanya kami akan lakukan asesmen. Jadi per kasus itu sendiri-sendiri proses pendampingannya. Seperti kayak dia tuh adik yang tempat ternyaman itu adalah adik aku doang. Sekarang curhat aku sama dia, sebaliknya juga adik aku juga curhat sama aku gitu. Kalau hidup ini bisa diputar, pengen mamaku kembali, tapi kan nggak bisa. Tandanya sayang sama aku, dia peduli sama aku. Cuman aku kayak ngerasa kayak aku tuh kayak dibuang. Cuman kalau misalkan mama aku pengen ngebela aku, pasti mama aku juga kena. Mamaku juga kan sering berantem sama aku, kayak dia tuh kayak main tangan gitu. Kayak dia pengen mukul barang kayak seperti kaca gitu, kayak kayu gitu. Soalnya aku kalau di rumah tuh kayak menurut capek banget, kayak capek aja gitu sama semuanya gitu ya kan. Apalagi sama keluarga gitu. Beberapa ada yang kami dampingi seperti kayak dia mengalami mimpi buruk. Terus ketakutan karena lingkungan sekitarnya, dia mengalami di lingkungan, terus dia merasa nggak aman di lingkungan gitu. Ada juga yang beberapa akhirnya takut untuk berangkat ke sekolah karena kejadian tersebut di sekolah. Beberapa juga merasa nggak aman di rumah karena mereka mengalami kekerasan di rumah. Jadi mereka akan mencari ruang aman entah lewat temannya atau lewat tetangganya seperti itu. Ada kata-kata yang gak enak, kayak kata-kata kasar gitu. Itu kayak masih di pikiran aku tuh kayak masih ada gitu, masih kayak keinget gitu. Cuman kayak mau gimana lagi, namanya orang tua ya kan. Aku tetap maafin dia gitu. Sedih sih, tapi ya gak sedih-sedih banget. Tetap bawa happy aku mah. Mungkin pesannya kepada orang-orang dewasa, ini tugas bersama, bukan hanya orang tua yang punya anak, bukan hanya guru yang mendidik, dan bukan lembaga-lembaga perlindungan anak, tapi semua orang perlu terlibat untuk membuat ruang aman buat anak. Gitu. Jadi buat para orang tua mungkin sebenarnya yang bisa diingat-ingat bersama dan dijadikan
pembelajaran buat bersama adalah bahwa kita akan belajar sama-sama. Butuh proses pasti untuk jadi orang tua dan gak ada sekolah untuk jadi orang tua, sehingga yang kita bisa lakukan adalah sama-sama terbuka, sama pengetahuan, sama informasi, sama segala bentuk support dan bantuan yang ada di sekitar kita. Yang penting tujuannya adalah supaya anak kita bisa tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin. Aku sih kayak masih ngerasain sedih gitu. Cuman aku kayak kalau misalkan main nih, aku bawa have fun aja gitu. Biar kayak nutupin kesedihan aja gitu. Iya sayang banget karena kan aku udah kuat.